sesi tanya jawab. Dan mengajak teman-teman juga untuk mari kita bernyanyi bersama-sama dan tempat masing-masing. Kiranya pada sore hari ini kita boleh kembali menikmati Tuhan di dalam persekutuan ini. Minta teman-teman juga untuk fokus, tidak melihat atau mengerjakan hal yang lainnya. Dan silakan open presentasi ini dengan nama Renaldi Filipus, supaya nanti tidak tergantikan dengan tampilan yang lain. Demikian pengumuman bagi kita. Selamat bersekutu teman-teman. Aku persilakan kepada Dorothy. Ya, terima kasih Bang Ruben. Selamat sore teman-teman, shalom semuanya. Aku mau memastikan dulu apakah suaraku terdengar jelas. Jelas. Ya, terima kasih Bang. Ya, selamat datang di konsultasi penerimaan mahasiswa baru hari ini. Kita akan memulai. Mungkin teman-teman yang belum join bisa diajak-ajakin lagi. Sebelum kita akan mendengarkan pemaparan dan sharing dari Bang Ray terkait hal-hal yang menyangkut penerimaan mahasiswa baru, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan hati kita dengan menyanyikan lagu ini, bait yang pertama. Kepada Bang Daniel, dipersilakan untuk memimpin kita menyanyikan lagu ini. Serve the purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I am alive. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. Meminta Bang Ray untuk terlebih dahulu membuka dalam doa dan memaparkan sharing hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan buat cinta kasih Tuhan untuk mahasiswa-mahasiswa yang boleh kami layani. Dan salah satu bukti cinta Tuhan yang kami sangat syukuri adalah Tuhan terus memanggil, Tuhan terus memperlengkapi, Tuhan terus menolong kami untuk boleh menyatakan kasih Tuhan bagi mahasiswa di tengah kondisi seperti ini sekalipun. Karena itu kami sungguh memohon hikmat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan menyanggupkan kami untuk boleh menyerahkan diri kami kepada Tuhan, menggunakan segala apa yang bisa kami lakukan untuk boleh melayani, untuk boleh menyatakan, menyaksikan Tuhan bagi adik-adik yang kami layani. Secara khusus buat adik-adik mahasiswa baru yang akan bergabung dalam kampus dan perkuliahan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan kami khusus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Sungguh bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul bersama. Nah, hari ini kita ya udah bukan hal yang baru lagi ya, di tengah new normal seperti ini kita akan menyambut mahasiswa baru, dan pasti itu juga dengan cara yang baru atau bahkan konsekuensi yang baru. Nah, di dalam rangka ini kami berdoa, kami bergumul, kami rindu bersekutu dan menguatkan kita satu sama lain. Karena itu kami mendasari, aku secara pribadi mendasari perenungan kita
dari ayat ini. Mari kita boleh teman-teman sambil bacakan secara pribadi ya, masing-masing di tempatnya. Tapi aku aja kita menyuarakan ayat ini gitu ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Teman-teman, ini adalah penggalan dari pesan Rasul Paulus kepada penatua Efesus ketika dia harus berpisah dan meninggalkan kota Efesus. Tapi bagi saya di satu ayat ini terkandung banyak sekali perenungan. Jaga dirimu. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi sama teman-teman. Engkau mungkin sedang bergumul dengan dosa-dosa pribadi atau mungkin sedang bergumul dengan masa-masa pandemik seperti ini, kekhawatiran, kebingungan. Tapi panggilan untuk terus menjaga diri. Bertanya kepada Tuhan, berkaca di hadapan firman, dan itu disertai dengan panggilan untuk menjaga seluruh kawanan, yaitu jemaat, komunitas, PMK, dimanapun teman-teman ditempatkan. Kenapa dua panggilan ini? Karena engkaulah, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Engkau bukan ditetapkan penilikmu, engkau bukan ditetapkan seniormu, engkau ditetapkan Allah sendiri menjadi penilik, pemimpin, gembala, untuk menggembalakan jemaat Allah yang harganya itu diperoleh dengan darah anaknya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, namanya pandemik, nggak ada yang mempersiapkan, nggak ada yang memberitahu, nggak ada yang kasih pola sebelumnya. Tapi sekali lagi, bagi saya, salah satu bukti cinta Tuhan adalah ketika di masa ini, di angkatan ini, engkau dan saya, Tuhan tetapkan menjadi pemimpin, penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah. Bukan seniormu, bukan juniormu. Kita, engkau dan saya di angkatan ini. Jadi, mari sekali lagi, tak bosan-bosan, mengingatkan, menguatkan, menghibur, meneguhkan, buat kita semua, mari datang kepada Tuhan untuk boleh melakukan bagian kita. Nah, di dalam pergumulan mau berpikir gitu ya, PMB online ini seperti apa, mungkin teman-teman udah ada pembicaraan di kampus, mungkin teman-teman juga udah mulai melihat kondisi. Kami mencoba menuliskan, sebenarnya yang kita akan bahas itu sudah tercatat, sudah tertulis cukup lebih detail di dalam sebuah makalah atau PDF yang nanti aku akan bagikan, aku akan tunjukkan dan aku akan bagikan buat teman-teman untuk bisa jadi bahan dasar teman-teman rapat, teman-teman coba cari ide, teman-teman coba kembangkan, kayak gitu. Tentu yang kami buat atau yang kami coba tuliskan itu nggak mungkin, aku bilangin dari awal ya, nggak mungkin teman-teman bisa plek-plek lakukan, dan kalau teman-teman lakukan 100% berhasil melakukan penyambutan mahasiswa baru. Itu dari awal aku udah bilang, bukan itu tujuan makalah ini atau bukan itu tujuan pertemuan ini. Kenapa? Saya mungkin bisa kasih tahu beberapa prinsip dasar atau beberapa pola pikirnya, tapi teman-teman yang ada di medannya, teman-teman yang ada di lapangannya, teman-teman yang tahu persis apa yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada di kampus ini. Itu bagian yang saya nggak bisa ambil, itu bagian yang orang lain nggak bisa ambil, itu bagian yang teman-teman bersama dengan pengurus, bersama dengan panitia PMB, itu yang teman-teman akan kerjakan dan akan teruskan. Kayak gitu. Jadi bagian ini itu hanya menolong teman-teman punya gambaran besar dan teman-teman coba bisa menggali. Saya sudah tuliskan ada 8 subtopik yang kupikir cukup jelas. Biasanya ini jadi pertanyaan, mau mulai dari mana atau apa pilihan-pilihannya gitu ya, atau apa kemungkinan-kemungkinannya.
Saya akan coba, saya nggak akan jelaskan tiap poin masing-masing, itu semua udah ada penjelasannya di tulisan yang dikumpulkan. Tapi saya mau ajak esensinya, saya mau coba ajak teman-teman pikirkan esensinya atau pemahaman di belakangnya. Nah, ya cukup jelas ya, mulai dari mencari data, kemudian kalau udah punya data ya kita mau perkenalkan PMK, terus kemudian kita mungkin harus kontak gitu ya, nggak pernah ketemu, nggak ada waktu tatap muka, tapi kontak pertama online. Karena itu mungkin punya konsekuensi bagaimana media sosial PMK, bagaimana media sosial pribadi itu bisa di-utilize, bisa digunakan lebih gencar untuk mahasiswa baru. Kemudian mungkin masuk dari situ kita mau PI, mau pekabaran Injil. Mungkin ada yang bentuknya ibadah, tapi teman-teman mulai sadar kalau ibadah doang berturut-turut, aduh lelah sekali. Kita aja udah 4 bulan ibadah di gereja, di laptop, training atau PJJ seperti ini, nggak semudah itu gitu. Sehingga kita mulai sadar ternyata yang paling dibutuhkan itu adalah relasi. Dan relasi mungkin hanya bisa lebih dalam terjadi ketika kita mau di dalam kelompok yang lebih kecil. Di situ mungkin pipa bisa dilakukan, kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Dan kalau begitu, bagaimana memimpinnya? Bagaimana pembahasan yang mau dilakukan? Teman-teman, itu mungkin jadi pertanyaan yang panjang, dan saya tahu, ini kita baru semua. Saya juga nggak pernah kan ngalamin kayak begini. Tapi bagi saya jadi kesempatan, kita bisa berkarya. Nggak ada patokannya, nggak ada polanya seperti apa, dan kita bisa pikirkan yang terbaik. Nah, aku akan mulai dengan beberapa bagian yang pertama, yaitu mencari data mahasiswa baru. Nah, aku mau mulai dengan pertanyaan, dan aku pengen diskusi juga sama teman-teman ya. Seandainya kampusmu tidak bersedia memberikan data maba, apa yang mau kamu lakukan untuk mendapatkan kontak mahasiswa baru? Seandainya kampusmu nolak ngasih data, itu nggak bisa, kami itu punya kampus pribadi. Seandainya nggak bisa memberikan data, kira-kira apa yang kamu mau lakukan untuk mendapat kontak mahasiswa baru? Nah, aku mau ajak teman-teman, coba, ini kita masih kasar banget ya, brainstorming, kepikiran apa? Semua ide dan keluh kesah diterima ya, ide yang paling wajar sampai ide yang paling nggak wajar. Contoh, beberapa dalam diskusi kami tuh, aduh bisa nggak ya ngehack kemahasiswaan kayak gitu. Ya, bisa aja sih diterima gitu ya, tapi itu ide yang, ya itu ide gitu ya, entah bisa dilakukan, entah nggak bisa dilakukan, tapi minimal kita punya ide. Nah, mau tanya dong, 1 menit, apa yang kepikir? Seandainya teman-teman kampusmu nggak boleh, kamu mau ngapain? Gimana cara dapat kontak maba? 1 menit ya, silakan. Apa yang kepikiran? Type in di grup chat, kita mau coba sharing. Ide gila apa untuk mendapat kontak? Oke? Aku sambil lihat ya. Apa nih? Abed, nyamperin ke mahasiswaan. Oke, itu kok tanda tanya apa maksudnya enggak? Menyamperin ke dosenan kali ya, dosen kan. Audiensi, Juan. Manfaatin orang dalam. Buset. Ke orang dalamnya tanda kutip, Ricky. Itu maksudnya apa itu orang dalam? Kerjasama dengan BEM, yang pasti butuh data maba juga. Sebar kuesioner sama BEM ya. Nova, stalking IG. Ya ampun. 1 orang jadi kuncinya, yang lain nyusul. Ngechat rektor, buset ya Kenny, kamu kenal? Ngechat rektor. Tapi kalau teman-teman bisa, itu bagus banget ya, ngechat rektor. Kuesioner, oke, maksudnya form ya, tanya anak BEM, minta dari teman-teman yang pemimpin kelompok maba, pacarin anak, ya Tuhan, pacarin anak BEM. Itu mau nyambut maba atau nyambut jadi anak kesayangan sekret? Apa tuh maksudnya anak kesayangan sekret? Daniel, mungkin Kenny ketua, kalau di Untar ketua. Oh iya, kalau teman-teman siapa tahu ya, kalau emang ketua di organisasi memang dapat akses kayak gitu. Oke, terima kasih. Cari kontak IG dari IG fakultas. Ya, teman-teman,
semua bisa berjalan, saya nggak bisa pastikan teman-teman bisa dapat data gitu ya, saya juga nggak bisa pastikan itu, tapi teman-teman kalian lihat gitu ya, dari ide yang mungkin terkesan bercanda tapi mungkin kita bisa trace gitu ya, apa yang paling normal atau paling wajar bisa kita lakukan. Jadi main ristek Ruben, terima kasih idenya, tapi nggak apa-apa, PMB-nya tahun ini Ruben ya, main risteknya tahun 2030 udah ada vaksin. Oke, teman-teman, ini langkah-langkah yang paling sederhana yang kami bisa kepikir. Teman-teman pasti juga udah kepikiran. Mulai dari sekarang, ayo cari kontak. Mungkin ke bidang kemahasiswaan, mungkin ke dosen pembina. Kalau teman-teman di PMK ada dosen pembina, atau mungkin dosen Kristen yang bisa mewakili teman-teman untuk, kalau tadi Juan bilang audiensi atau bertanya dan sebagainya. BEM, seperti yang tadi teman-teman juga udah bilang, coba kontak. Kali ini nggak bisa kita kerja sendiri. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan UKM agama atau kegiatan keagamaan itu kan di bawah lebih resmi yang ospek gitu ya. Kita di dalamnya. Mau nggak mau kita mesti bangun networking atau relasi yang lebih baik. Atau teman-teman punya perwakilan semua organisasi, ada wakilnya gitu, ada tempat kayak senatnya, bisa kalian lakukan, atau bahkan UKM lain yang mungkin dan tanda kutip punya agenda yang sama, misalnya yang Muslim atau mungkin yang Buddha. Teman-teman, dari sekarang mari udah coba mulai networking kayak gitu. Apa yang bisa ditanyakan? Ini aku benar-benar lebih ringkas ya, di PDF itu tuh ada banyak bang. Masuk ke grup kelas agama, wow, Daniel. Ambil kelas maba gitu ya, ambil kelas junior gitu, ngambil lagi ngulang, jadi kamu tahu. Terus yang namanya Paulus, Yakobus, Yohanes, ketahuan lah tuh bisa diajakin. Atau yang namanya Marga, Turnip, Martua, itu udah jelas lah tuh bisa diajakin gitu. Kamu bisa tanya gitu ya, jadwal, metode, ospek itu untuk kita tahu bagaimana menyusun strategi perkenalan PMK. Dan kalau memang yang resmi hanya ospek, minta izin untuk promosi gitu ya, atau sharing. Bahkan kalaupun nggak menyanggupi hanya kita gitu, minta tolong pihak kampus, baik itu mungkin dosen pembina atau dosen Kristen, untuk kasih legitimasi, misalnya memberi sambutan atau memberi perkenalan. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa ini resmi, baik dari sisi pendengar, maksud sisi jemaat baru atau mahasiswa baru, bahwa ini tuh resmi, bukan aliran sesat, tapi juga menolong kalian juga berani maju gitu. Bilang kami memang punya bagian untuk mencari tahu nih teman-teman yang beragama Kristen atau mungkin yang latar belakangnya Kristiani, Katolik, bisa ikut kayak gitu. Jadi kalian punya legitimasi kayak gitu. Jadi memang dari awal sekarang kita belajar bagaimana networking lebih baik, bagaimana mempersiapkan penyambutan, supaya, karena ini langkah gerak kita, dan dari situ izin minta kontak mahasiswa baru. Ini beberapa highlightnya, tapi salah satu urgensi yang mau aku tekankan saat ini, dan kami mau ajak teman-teman tekankan, mulai networking, mulai tanya-tanya, mulai cari tahu, update terus, nggak apa-apa. Tapi daripada kelewatan, maksudnya daripada ketinggalan berita, kayak gitu ya. Misalnya PMK nggak dapat izin, kayak gitu ya, misalnya nggak dapat izin, teman-teman sekali lagi, mari tunjukkan nilai persekutuan, jemput bola. Mungkin masuklah ke tadi ya, stalking, jadi guru agama, buset, jadi asdos. Tapi mungkin kalau memang secara official kita nggak bisa, mungkin saatnya pribadi-pribadi, kayak gitu ya. Coba lihat siapa yang nge-like penyambutan mahasiswa baru, atau siapa yang nge-like IG fakultas, siapa yang nge-like mungkin IG apa, kalian coba lihat. Mungkin dia pakai alma mater, masih foto, bilang, aduh pengen deh kuliah yang resmi gitu-gitu. Kamu bisa DM untuk bilang kayak, halo, mau tanya kamu mahasiswa baru, kayak gitu-gitu. Mungkin kita harus seperti itu. Sembari konten-konten flyer, perkenalan, baik itu perkenalan dari pengurus, sharing alumni, itu
upload supaya teman-teman bisa refer, bisa share. Aku dari komunitas ini nih, silakan link, masa kasih link, bisa lihat akun IG-nya. Jadi IG PM kamu sekarang jadi signifikan mungkin. Itu jadi kayak etalase atau karena kalau mungkin cuma ngomong pribadi kan orang mungkin bisa iya bisa enggak gitu, apalagi nggak ketemu muka. Mungkin kalau IG-mu kelihatan tuh kamu anak persekutuan, dia bisa lihat profil kamu, mungkin itu lebih menolong gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin butuh butuh yang IG resmi gitu ya supaya kamu bisa refer dan minta BEM promote, minta IG BEM misalnya, promote dong, janjian sama semua UKM agama lain, promotin kami dong semua UKM keagamaan kayak gitu, dan tetap berjuang untuk dapatkan kontak. Jadi teman-teman mencari data itu mungkin terkesan simple, tapi aku ajak teman-teman dari sekarang mulai networking dan mulai pikirkan. Yang berikutnya, misal kamu berhasil dapat kontak mahasiswa baru, misal gitu ya, dapat. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperkenalkan diri dan PM kamu? Kalau kamu udah dapat gitu ya, udah punya di tangan, entah WA, entah IG, entah apa, kamu mau bilang apa? Atau apa yang mau kamu lakukan? Atau kamu mau rencanainnya, kepikirnya sejauh ini memperkenalkan diri dan PM kamu kayak gimana sih? Sekali lagi, 1 menit, semua ide paling waras, ide paling nggak waras, semua keluh kesah diterima. Mau ngapain? Apa yang kamu pikir mau kamu lakukan untuk memperkenalkan dirimu dan PM kamu? Silakan. Apa rencananya sejauh ini? Kalau sudah kenal, sudah dapet, oke, silakan tulis di grup chat ya. Ini ada Mas Victor, silakan tulis di grup chat. Minta ketua BEM kasih sambutan. Oh iya, bisa juga kan ketua BEM kasih sambutan. Daniel berperilaku sebagai cutting yang informatif. Asik, cutting yang informatif tuh gimana tuh, Daniel? Video call, ajak ibadah online. Data Ida, terima kasih. Jose, bagi tugas antar pengurus, chat satu persatu mabanya. Bagi-bagi nama, bagi-bagi jarahan gitu ya. Terus setiap anggota chatin satu-satu. Buat grup. Terima kasih Juan, iya buat grup. Jalin relasi. Ada yang kalau waktunya tepat boleh langsung PI terus jadi habis kenalan gitu, boleh sharing, tanya tentang imannya kalau memang waktunya tepat. Jalin relasi. Gimana jalin relasinya? Kepikir apa, Ricky? Grab-footin mereka. Pasti maba suka makan gratis. Ya iya, tapi kan mereka di rumah masing-masing. Ajak collab PA di sosmed. Apa tuh maksudnya? Ajak collab PA. Pemimpin akademis. Apa maksudnya, Juna? PMK fundraising. Oh, fundraising buat traktirin gitu ya. Nanya-nanya tentang studi. Kasih pengalaman di kampus. Oke, jadi mungkin kamu bisa datang, nggak perlu pakai promote persekutuan gitu ya, pakai promote sebagai seorang kakak gitu, dan ini bagian emang kita mau menyambut adik yang sejurusan mungkin, kan bisa juga ya, kayak begitu, menanyakan pembelajaran, pengalaman di kampus. Thank you, Carlos. GoFood, GrabFood, ya sama ya. Sapa, sambutan, rutin kirim poster, kasih info, kayak gitu ya. Collab TikTok. Collab TikTok. Kok langsung TikTok di blog kali ya? Langsung TikTok. Jadi abang yang baik, jadi sahabat. Bentuk kelompok belajar sukarela untuk kating-kating ambisius anak Tuhan. Oh, bikinin kelompok-kelompok mentoring untuk mata kuliah ya. Aku pikir perkuliahan itu salah satu cara paling cepat teman-teman bisa masuk. Mereka pasti bingung kan, selama SMA mungkin ngeles. Kuliah kan nggak ada lesnya. Kalau mau belajar tuh nanya ke siapa, sendirian, nggak ketemu temen, nggak bisa belajar kelompok, nggak terbiasa. Biasa kan kalau udah ospek
langsung geng-gengan. Terus geng-gengan itulah mulai belajar bareng, mulai kemana bareng. Sekarang sendiri-sendiri di rumah. Kita bisa banget jadi pengisi gap geng belajar mereka. Kamu mungkin pertama-tama cuma lebih ditanya tentang studimu, ada buku PDF apa buat dosen ini, buat mata kuliah ini. Tapi mungkin itu jadi cara gitu ya. Itu cara yang jauh lebih real, jauh lebih nyata membangun relasi. Kayak begitu. Terima kasih buat ide-idenya teman-teman. Kami coba menggambarkan gitu atau mendeskripsikan seandainya teman-teman selain yang informal yang aku pikir itu sangat penting, teman-teman juga bisa planning mungkin teman-teman bisa pilih gitu di minggu-minggu ospek atau mungkin di minggu-minggu penyambutan kalian bisa mungkin bentuknya 3-4 pertemuan singkat tiap siang. Jadi setelah dapat info itu kalian bikin grup terus setiap siang, setiap istirahat makan siang 15 menit untuk ngobrol-ngobrol informal buat nanya gimana penyesuaian hari ini atau gimana janjian jam 12 aku video call ya sembari kalian istirahat. Terus ada yang mau nanya nggak hasil ospek hari ini itu kakak itu siapa nih kayak gitu. Waktu isoma ya tetap masih ada lah ya walaupun online isoma. Atau mungkin teman-teman juga ya satu pertemuan yang lebih berdurasi panjang gitu misalnya 30 menit, 45 menit via Zoom atau Meet yang memang teman-teman satu hari itu dikhususkan. Jadi teman-teman berikan gitu atau sampaikan. Teman-teman bisa lihat gitu ya kesanggupan, kondisi teman-teman. Yang informal itu pun juga maksudnya sangat bisa dipakai gitu ya. Entah mungkin istirahat, makan siang atau bahkan juga malam juga bisa kan karena online seperti ini. Waktunya bisa lebih fleksibel. Sasaran apa yang mau dicapai jelas. Tujuannya kita mau mendengar kok. Kita kalau mau langsung kami dari PMK nih, kami mau ngajak kamu ini, kamu ini, cas, cuma disemprot-semprot flyer, bukan kan? Maksudnya tujuannya kan bukan dia tahu flyer, dan bukan flyer yang menggerakkan dia kan itu. Kita pribadi menggerakkan pribadi. Kita yang kita mau mendorong diri kita mau menjorokkan diri kita menyambut mahasiswa baru. Mereka merasa feel at home, bisa kenal, bagi cerita, bahkan dari situ bisa mengajak maba untuk bersekutu bersama. Kayak gitu. Jadi, teman-teman, sekali lagi, bukan flyer yang ngajak orang ya, bukan link yang bisa ngajak orang. Tapi kita, manusia, orang yang bisa mengajak orang. Sebagus apapun flyer, tapi kita cuma, ya udah nih, yang penting udah dikasih. Apa kesannya gitu? Atau apa kasihnya kayak gitu. Saya pikir teman-teman nanti bisa terus sesuaikan dan doakan kayak gitu ya. Yang kita bisa ngomong tapi yang menggerakkan hati hanya Tuhan. Kayak gitu ya. Teman-teman, ini contoh kalau misalnya 4 pertemuan singkat gitu ya, setiap siang 15 menit, 20 menit atau teman-teman bisa pertemuan singkat. Pertemuan pertama mungkin nggak harus lengkap gitu ya, isinya cuma welcoming, fellowship, terus ada games, terus kalian bikin profil PMK kalian, foto-foto kegiatan, atau mungkin klip-klip kegiatan, kayak gitu. Maksudnya nunjukin struggling kalian juga, kami gugup juga loh nyambut kalian adik-adik, kami takut kalian, maksudnya jujur aja gitu, nunjukin bahwa iya kita juga ini sama-sama step out dari comfort zone kita nih, mau ngontak kalian tapi bersyukur kalian bisa datang. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa memang kita tulus gitu, mau bertanya, mau memperhatikan. Coba minta rekaman dosen pembimbingmu atau dosen Kristen supaya bisa ngasih sambutan, dan kalian bisa pakai menti.com, kalian bisa cari cara pakai group chat atau prayer wall supaya mereka bisa nyampein pokok doa mereka, dan dari situ kita bisa doakan. Itu ini kayak begini paling cuma berapa? Cuma paling 15 menit kalau seperti ini kayak gitu ya. Kalian bisa pikirkan gitu ya berapa orang kira-kira isinya. Pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 kalau tadi PMK, mungkin sekarang perkenalan pengurus sama perkenalan mereka kayak gitu. Nah, nanti perkenalan pengurus kalian bisa pakai video, IG kalian bisa mainin jadi membentuk sesuatu dari foto-foto pengurus.
perkenalan mahasiswa baru, di sini kalian mungkin bisa kasih mereka form buat mereka isi. Sekali lagi, formnya coba pikirkan. Form yang baik, form yang to the point, form yang bermakna. Nggak cuma panjang, tapi mereka tahu gitu ya. Maksudnya mereka tahu mereka ngisi itu untuk apa dan tujuannya apa. Kalian gimana caranya tahu form kalian baik atau enggak? Coba minta orang yang lain ngisi. Kalau mereka aja bosen, jangan harap maba mau gitu. Kadang-kadang kita berpikir ya bisa lah mereka, padahal kita sendiri juga kadang-kadang kayak enggan kalau misalnya panjang begitu. Coba lihat untuk tahap ini data apa yang kamu perlu. Jadi bisa bertahap, nggak langsung harus satu semua semua. Pilih apa yang perlu kamu tahu, yang menolong strategi kamu layani. Kemudian pertemuan 3, mungkin kamu bisa ajak satu orang kakak senior atau alumni buat sharing kayak gitu. Dan di situ ada sharing kelompok, jadi lebih tentang bagaimana pengalaman di POSA atau bagaimana pengalaman di di perkenalan tentang apa tujuan PMK kayak begitu. Jadi teman-teman kalian bisa coba, maksudnya nggak harus khotbah, nggak harus bentuknya kayak webinar. Kadang-kadang mungkin ngobrol-ngobrol begini jauh lebih powerful. Teman-teman, aku tadi sambil baca, kalau mungkin teman-teman bisa fundraising untuk Zoom, itu kan ada fitur breakout room, doakan Google Meet juga ada infonya September bisa breakout room, ataupun kalau mungkin teman-teman butuh, kalian bisa pinjem ke Perkantas Jakarta kayak gitu. Ntar bisa kontak lah untuk pinjam misal kalau kalian butuh. Tapi kalian bisa pikirkan kayak gitu. Kalau kalian mau memang fundraising di PMK, kumpulin buat alumni buat subscribe Zoom atau doakan teknisi Google. Aku nggak tahu ya infonya bagaimana. Pertemuan 4 baru terakhir mungkin ada renungan firman di pertemuan keempat. Bisa bentuknya dibawakan pembicara, bisa oleh alumni atau koordinator atau pengurus, atau baca firman di dalam kelompok satu ayat, terus dari ayat itu apa yang berkesan dari kamu, kita pilih ayat yang sifatnya menguatkan mereka, mengutus mereka, menenangkan mereka. Teman-teman, kalian bisa mix and match dari ini ide kasar semua, tapi kalian bisa mix and match dan kalian harus kembangkan, karena nggak mungkin ini semua pas langsung buat teman-teman. Ini kalau misalnya satu pertemuan langsung gitu, satu pertemuan full, mungkin ya harus dipilih dong yang mana yang paling mendesak gitu ya. Mungkin dari sambutan, kemudian profil PMK, sambutan dosen, kemudian perkenalan pengurus, kemudian baru bagi-bagi di kelompok tentang perkenalan mahasiswa baru, atau mungkin kalian bisa sesuaikan juga firman dulu, baru bagi kelompok, dari kelompok baru kenalan, isi form, dan sebagainya. Jadi kalian bisa coba desain, karena kalian sendiri juga udah ngerasain kan, kayak gitu. Maksudnya, kalau hanya webinar gitu, kayak PJJ, kelas, mereka juga ngalamin itu gitu loh, di kelas, di ibadah minggu mungkin, tapi pengalaman mereka punya mentor grup gitu, atau kalau mungkin nggak berani sebut itu kelompok kecil kita, KTB kita, atau bilang kita mau kakak yang cutting yang mentoring kayak gitu, itu bisa banget kayak gitu. Zoom udah langsung bisa breakout room, kami udah pernah coba di PMKJ bagi manual pakai Google Meet, kalian bisa nanti tanya caranya. Sebenarnya kalau mau diusahain pakai WA pun kita juga bisa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa terus coba pikirkan gitu ya. Nah, karena itu teman-teman ini mungkin buat PKK kayak gitu, teman-teman bukan latihan kontak gitu ya. Maksudnya gini, tentu aku tahu buat PKK tahun ini nggak gampang, harus bangun kontak dari orang yang strangers, benar-benar strangers, nggak ketemu tatap muka. Sebenarnya waktu onsite pun sama kan, nggak kenal tapi maju aja, tapi minimal tuh di depan orangnya. Ini sekarang nggak di depan orangnya. Aku tahu itu lebih menakutkan, aku tahu gitu mungkin lebih gentar kayak gitu. Tapi ingat, kita mau menjadikan PMK atau diri kita ruang
buat mereka bisa mengenal. Untuk boleh mereka berbagi nyaman dan tahu gitu kalau ada apa-apa bisa nanya ke kakak ini. Mungkin nggak harus mulai dari tentang PMK gitu ya, tapi tentang kuliah, tentang dosen ini. Aku tahu ada kakak ini yang kontak aku kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat, bahkan ya aku bilang ada teman-teman yang dari latar belakang non Kristen pun terbuka, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita bisa jadi orang yang memang hadir kayak gitu. Jadi dan dari situ kita bisa ajak mereka untuk ikut ibadah yang teman-teman persiapkan, atau mungkin pipa atau kelompok kecil. Teman-teman, di PDF itu ada beberapa tips and tricks lah, bagaimana kontak dengan baik. Kita nggak pengen kan begini kan, waktu dapat kontak, hubungin, halo, aku dari PMK, silahkan isi formnya, ini flyernya. Terus kemudian nggak dihubungin seminggu, 2 minggu, sampai hari acaranya baru. Halo, gimana? Udah ikut kan KKR atau ibadah PMB kayak gitu, kan kita nggak mau ya begitu. Maksudnya itu ketahuan banget kita emang memperlakukan mereka cuma objek. Yang penting gue udah kasih, yang penting lu dateng, nanti lu balik lagi ya ke sini kayak gitu. Karena itu gimana caranya bikin bangun relasi, bangun kontak pertama-tama kayak gitu ya. Ini lebih lengkap ada di PDF, aku nggak bahas sekarang, tapi sebenarnya aku yakin teman-teman tahu. Maksudnya ini bukan hal baru yang kayaknya begini caranya kontak maba di zaman COVID. Dari dulu juga begini kok. Cuma mungkin kita coba tuliskan supaya teman-teman bisa lebih mempersiapkan itu. Oke, teman-teman, berkaitan tentang kontak, aku juga mau ajak teman-teman pikirkan sungguh-sungguh media sosial, teman-teman. Aku nggak tahu ya, aku boleh tanya nggak di grup chat? Kalau kamu mau rating 1 sampai 10, 1 maaf ya, 1 jelek banget, 10 bagus banget, kamu kasih nilai IG PM kamu berapa? Gak usah tulis nama PM kamu ya, angkanya aja, biar yang lain kalau nggak tahu kamu dari PMK mana kan nggak malu. IG PM kamu, kamu nilai 1 sampai 10 seperti apa? Kayak gitu. Coba mau nilai sendiri. Maksudnya kamu sendiri tertarik nggak lihat IG PM kamu? Kalau kamu jadi orang luar gitu menilai IG PM kamu, mungkin selama ini kontennya atau updates-nya atau apa, kamu kasih nilai berapa? Coba ya sebentar, 1 menit penilaian singkat IG PM kamu kalau mau self evaluate kayak gimana? Wow, ini Bemin lah ya, lulus semua nih. Cia 10, wah keren banget. Jose 8, 7, 7,5, 6,5, 6, 7. Oke, masih, wah ini aman lah ya, SKBM lah ini, lulus lah ini. 7,5, 5, 6, 7, 7,5, 5. Oh soalnya aku admin selalu paling merasa paling inilah ya. 5, 7. Evan, terima kasih. Teman-teman, silakan ya. Iya, boleh juga tuh kata-kata bebet ya. Siapa tahu kalian tahu at PMK apa, kalian boleh tulis di sini. Siapa tahu ntar bisa dicekin kan. Maksudnya bener nggak sih 6, bener nggak sih 5, kayak gitu. Siapa tahu lebih bagus. Nah, kenapa kami nyasar tentang pelayanan media sosial? Kenapa? Karena memang mau nggak mau itu ruang kontak terdekat kita, kayak gitu ya. Maksudnya itu salah satu ruang yang paling memungkinkan mahasiswa terkoneksi dengan PMK. Tapi kenapa aku bilang harus kita mau ajak teman-teman tingkatkan? Karena kita nggak ingin IG kita itu cuma mading. Nanggap ya, mading itu apa? Flyer, tempel, flyer, tempel. Yang namanya media social media, kita mau bersosialisasi. Jadi aku mau ajak teman-teman buat sebuah percakapan, buat sebuah interaksi dari media sosial yang teman-teman punya,
atau PMK kalian punya, dan itu bukan cuma jadi mading gitu loh. Itu jadi apa ya? Jadi kayak toa, jadi kayak suara yang sama krusialnya mungkin dengan eh, materi-materi atau hal-hal lain yang saat ini sedang kita buat. Kenapa? Aku kasih contoh begini. Misalnya ya, kamu tahu, aduh, ibadah 1 jam tuh udah capek buat mahasiswa baru. Aduh, ibadah 90 menit tuh udah capek buat mahasiswa baru. Nah, kamu bisa lihat porsi mana yang bisa dioper di Instagram misalnya, atau di media sosial kalian, 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, supaya ibadahmu bisa lebih jelas, kompak, ringkas, tapi sebelum ibadah kamu ada kesempatan buat berinteraksi, buat mereka juga siap tentang tema besok. Setelah ibadah pun ada respon atau ada follow up, ada feedback yang kamu bisa ajak dari IG PM kamu. Jadi IG itu sama, itu ibadah juga gitu kalau aku mungkin bilang gitu, atau pembelajaran juga, atau kesempatan berelasi juga. Kamu bisa bikin Q&A misalnya, aduh, habis PJ atau habis ibadah hari Jumat, kita mau tahu nih, anak-anak ada pertanyaan nggak? Atau ada respon nggak? Mungkin Sabtu malam, kamu bisa launching gitu. Kita mau nyambut nih adik-adik kita, kayak gini-gini. Kamu bikin, ya siapa tahu gitu ya, maksudnya jadi kesempatan untuk berelasi. Mungkin nggak bisa sharing yang mendalam lah, namanya di IG dilihat semua orang kan mungkin nggak bisa intens banget gitu. Tapi kita bisa bikin, kalau aku pakai istilah itu, menyambung rasa dengan mahasiswa baru dan menguatkan iman mereka. Mungkin daripada isinya flyer perlu ya, betul. Tapi mungkin kamu bisa isi gitu. Teman-teman yang butuh buku ini gitu ya, buku online ini, feel free buat DM ya. Nanti kami bantu carikan kayak gitu. Jadi itu bukan cuma mading gitu loh. Kalian hadir, kita hadir melalui media sosial itu. Kayak gitu ya. Minta pokok doa, minta pendapat mereka, misalnya mau tema tentang hidup baru. Buatmu hidup baru satu kata apa sih? Kamu minta gitu, terus nanti kamu repost gitu ya jawaban-jawaban yang muncul, sehingga kalaupun mereka nggak kasih jawaban, tapi ketika mereka lihat, mereka udah, oh banyak orang bilang hidup baru begini ya, begitu ya, begini begitu ya. Waktu besok ibadah, itu akan mungkin udah ngerjain 20% atau 30% dari apa yang mau kita sampaikan. Jadi hal-hal seperti itu. Karena itu, teman-teman persiapkan, buat perencanaan, buat planning. Sama seperti mungkin kamu harus nyusun ibadah mingguan PJ, mungkin itu sama seperti juga buat konten. Kapan mau publish? Publishnya mau berapa lama sekali? Jangan langsung semua di awal tuh lama-lama hilang. Gak ada kabarnya lagi tuh IG. Tapi mungkin ya udah, mending sedikit tapi rutin. Kayak gitu, 2 kali seminggu kah, 3 kali seminggu kah, list dulu mau publishnya apa, mungkin kesaksian jemaat kah, kapan waktunya tanya jawab, ada kutipan firman, atau apa kegiatan PMK, undangan, testimoni kelompok kecil, atau bahkan teman-teman 1 jam ini kami online, feel free kalau ada yang mau DM, kita langsung doakan, akan dikirim voice chat doa kita kayak gitu, buat mereka merasa didoakan. Misalnya kalian lihat itu tepat. Jadi intinya media sosial bukan hanya jadi mading, tapi kita mau berelasi, kita mau hadir, kita mau membangun relasi dengan mahasiswa baru. Nah, ini kira-kira yang bisa kami pikirkan untuk tahap ini, memperkenalkan PMK di dalam penerimaan mahasiswa baru. Pertanyaan berikutnya ya, seandainya, sudah terbuka mau ikut, sudah terbuka mau lihat-lihat, tanya-tanya, terus kemudian kita biasakan, iya, kita mau pekabaran Injil, tapi kemudian kita lakukan secara online nih, nggak ketemu. Jadi, aku mau tanya, sampai sejauh ini, apa sih kekhawatiran dan kebingunganmu mengabarkan Injil di cara atau masa-masa atau di periode seperti ini? Apa kekhawatiran dan kebingunganmu? Oke? Silakan, semua ide, semua keluh kesah diterima. Nggak ada yang terlalu cupu khawatirnya, nggak ada yang terlalu lebay bingungnya. Semua keluh kesah dan ide diterima. Oke? Apa kekhawatiran dan kebingunganmu? Mari
2 menit kali ya boleh, karena ini kan lumayan maksudnya memikirkan. 2 menit ya. Silakan di grup chat. Apa kekhawatiran dan kebingungan mengabarkan Injil secara online di masa pandemi seperti ini? Silakan teman-teman. Oke. Terima kasih. Ada siapa nih? Aku melihat motifnya. Daniel, takut dianggap SKSD. Ya, langsung nggak meyakinkan. Atau karena nggak ketemu gini, mereka juga nggak terbuka. Gitu ya, nggak maksudnya nggak bisa. Mereka juga segan gitu ya, nanya lewat online, capek juga. Jose, kondisi rumah sangat mempengaruhi mood dan keseriusan ibadah. Betul. Dan ya, sangat betul. Di luar sanggupan kita ngatur. Kita bisa bikin ibadah yang bagus, yang rapi, tapi rumah mereka berantakan, itu akan tetap sangat mempengaruhi. Gimana nanti, ya nggak bisa fokus, nggak bisa nikmati firman, nggak bisa kayak ruang ibadah diatur remang-remangnya. Terima kasih, Jose. Khawatir kalau kita nggak bisa buat relasi yang baik sama dia. Iya, tabungan relasinya mungkin nggak terlalu banyak, dan itu buat mereka juga jadi mungkin nggak ikut atau segan. Banyak distraksi. Ya, terima kasih Anastasia. Arga, nggak bisa ngeliat langsung, jadi nggak tahu anaknya ngerti atau iya aja. Iya, sama ya. Saya juga ngobrol kayak begini juga, saya juga belajar gitu ya. Iya, saya nggak tahu teman-teman ada pertanyaan apa atau ada kebingungan apa, gitu. Anastasia, khawatir mereka nggak setia untuk ikut ibadah. Ya, bisa aja ya, ternyata ini ya sambil harus ngerjain yang lain karena terpaksa, atau mungkin kebingung memang nggak mau kayak gitu. Ada lagi teman-teman, apa yang menurutmu menjadi kebingungan dan kekhawatiranmu? Atau mungkin bukan kamu, tapi dari panitia yang teman-teman pimpin, atau pengurus yang teman-teman pimpin, apa yang jadi keluhan kayak gitu? Apakah ada lagi? 1 menit lagi ya, Oke. Juan, takut nggak diterima cara penyambutannya. Iya, apalagi mungkin beda denominasi gitu ya, nggak biasa yang model kayak kita nggak hadir di sana untuk mencoba menjelaskan, maksudnya nggak bisa hadir di sana untuk menjelaskan. Mungkin, ntar dia sekali datang terus ke depannya ikut lagi nggak? Itu juga betul kita khawatirkan. Luther, kesiapan hati pendengar, takutnya kalau sedang mengabarkan, membahas firman malah insecure, malah takut ditanya, bingung nanti mesti gimana dan sebagainya. Carlos, karena motivasi lain disuruh senior. Karena disuruh senior jadinya terpaksa ibadahnya. Waktu masih ospek mungkin masih ikut, tapi nanti gimana cara kita tahu mereka emang benar-benar mau gitu terlibat, kayak gitu ya. Kalau keluarga belum Kristen nggak dikasih ibadah, ya bisa aja kan, maksudnya ternyata ditekan gitu, apalagi di rumah gitu, diminta ngapain ibadah, kayak gitu, bisa aja. Terima kasih teman-teman buat sharingnya. Kalau online takut jemaat nggak ikut join atau takut nggak ada yang nonton, bingung juga gitu ya. Ya ada nggak yang mau terlibat kayak gitu ya? Kita udah bangun relasi sih ya, tapi dateng nggak nih hari hanya kayak gitu? High expectation dari pengurus atau panitia yang mungkin nanti nggak sesuai kenyataan. Iya, Elisa, sering banget gitu ya kita mikir ideal gitu, tapi malah jadi lumpuh dan malah jadi pahit dan malah jadi nggak bisa bekerja dengan apa yang ada di tangan kita kayak gitu. Kadang-kadang kuota, Juan, terima kasih. Kuota itu juga bisa nggak nih? Zoom atau Google Meet atau WA, kuotanya bisa nggak? Kayak gitu, teman-teman. Ya, terima kasih buat kekhawatiran dan kebingungan teman-teman. Kenapa aku tanya hal seperti ini? Aku mau bilang teman-teman, ini real gitu ya, teman-teman nggak sendirian. Semua ketakutan ini benar ada kayak gitu, dan
kita ngerti banget. Maksudnya kita tahu ini bukan cuma khawatir bohong-bohongan. Ini emang mungkin banget kita alami. Nah, karena itu saya nggak tahu planning teman-teman seperti apa untuk pekabaran Injil. Teman-teman sudah sejauh mana rapat. Karena itulah ide kami, PDF ini teman-teman bisa baca nanti, kasih ke pengurus atau panitia PMB, baca bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, siapa tahu jadi bahan rapat. Sekali lagi teman-teman, lebih lengkapnya ada di PDF, tapi aku ngajak teman-teman jelas. Nggak bosan-bosan mengingatkan. Masa-masa seperti ini, ambil waktu berdoa. Kita nggak sanggup ngatur mahasiswa, kita nggak sanggup menjaga kota, ataupun ada kota signalnya bagus, kita nggak sanggup. Ada banyak banget hal yang kita nggak bisa sanggup atur. Satu hal yang saya sangat pelajari di masa pandemi ini, makin nggak bisa ngatur layanan, makin nggak bisa memastikan kalau udah begini, hasilnya begini. Tapi justru ketika saya paling lebih nggak bisa memastikan, saya belajar. Karena memang bukan saya yang bisa memastikan. Hanya Tuhan yang sanggup. Jadi, masa-masa persiapan ini, mari, kumpul, berdoa, minta sama Tuhan, gerakan, dapat kontak, nama demi nama, 5 menit setiap siang, kumpul Google Meet, 10 menit, 15 menit, bareng-bareng doain. Minta sama Tuhan, mohonkan sama Tuhan. Tuhan persiapkan hatinya ketika kita sambut nanti, ketika kita kenalkan diri. Roh Kudus bekerja, membuka hati, menerima, menyambut. Ketika nanti diajak buat ibadah online atau diskusi pipa online, meskipun mungkin nggak maksimal, meskipun juga capek, tapi kebenaran-kebenaran yang paling dasar yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan sanggup berikan, tanamkan. Jadi doa. Gerakan doa. Dan jelas, bangun relasi terlebih dahulu. Betapa pentingnya tadi memperkenalkan PMK. Itu penting sekali. Itulah modal kita mau bersama-sama dengan mereka berjalan bersama. Jadi jangan hanya bikin webinar PI atau event, karena pekabaran Injil paling mendasar itu apa sih? Pribadi, memberitakan firman atau memberitakan Injil kepada pribadi. Jadi relasi. Dan di masa-masa relasi itu coba bercerita, coba selipkan, maksudnya kesaksian kalian sendiri tentang Yesus. Dan ketika kalian berelasi, ketika kalian sharing, kalian bisa mulai lihat gitu. Mereka sendiri responnya gimana sih? Semangat kah? Lesu kah? Dan itu bisa jadi pokok doa. Dari situ, teman-teman, itu bisa jadi modal. Kalian bareng-bareng, kita mau bikin temanya kayak gimana nih? Kita mau bikin diskusinya seperti apa? Kalian mungkin bisa di minggu ketiga lebih intens. Kalau tadi mungkin cuma chat, sekarang bisa video call, lebih kenalan muka. Kemudian di minggu ketiga itu lebih masuk tentang Yesus. Kamu bisa tahu apa yang mau kamu bagikan. Dan dari situ mungkin kamu mau kaitkan di ibadah minggu keempatnya ada KKR kayak gitu. Tapi dari sini kalian bisa lihat gitu. Jadi nggak cuma ada flyer KKR, kumpul jam segini, waktu segini. Bisa sih disuruh senior tadi kayak kata siapa tuh, Carlos ya. Atau mungkin emang rangkaian dari ospek. Tapi kan bukan itu. Kita bukan cuma sekedar pengen angkanya atau mereka checklist ikut atau enggaknya, tapi relasinya kan. Karena itu mari kerjakan. Kalian mungkin punya waktu sebulan, minggu pertama, minggu kedua diskusi kelompok, minggu ketiga mulai masuk, minggu keempat ditutup dengan ibadah bersama. Mungkin nggak harus sebut itu ibadah KKR, tapi mungkin itu ibadah, kalian bisa sebut ibadah awal semester, ibadah pengutusan, atau ibadah syukur, tapi intinya menegaskan bahwa hidup mereka di tangan Tuhan, bahwa mereka punya Tuhan yang juru selamat, dan mereka diutus menjalani kuliah dengan providensia Tuhan. Itu bisa banget. Kalian bisa banget ibadah KKR atau ibadah bersama itu kalian sambungin di PJ minggu pertama. Jadi sebelumnya selalu kelompok-kelompok, tapi PJ minggu pertamanya merekap dan mengantar buat diskusi selanjutnya. Jadi bisa kalian lakukan. Atau pertanyaan yang kalian dapat selama berinteraksi, jadi tema-tema PJ yang bisa kamu jawab. Jadi teman-teman lebih detailnya nanti ada di PDF, tapi aku mau kasih tahu teman-teman, kita sedang memberitakan Injil yang nggak berubah dari orang ke orang. Berlandaskan relasi,
dan bukan cuma sekedar menyampaikan bahan atau minta respon mereka. Bukan kan, nggak mungkin kan kita bilang kita mau bikin ibadah KKR bang, tapi gimana mastiin mereka angkat tangan, raise hand di Zoom, kan bukan begitu gitu. Kalian kan jelas mikirnya bukan begitu kan. Gimana taunya mereka angkat tangan, nyalain video, kan bukan masalah angkat tangannya. Tapi kalaupun mereka saat ini ada yang sudah meyakini, ada yang belum meyakini, tapi mereka tahu ke depannya mereka bisa bersekutu bersama. Bagaimana membangun atau mempersiapkan ibadah online, aku nggak bahas detail, itu semua ada di PDF-nya. Bisa ada penjelasan atau ada poin-poin yang di-highlight oleh Kak Ayu. Pilih lagu, karena lagu itu mungkin bisa lebih powerful juga kalau capek di khotbah, lagu mungkin bisa dibawa pulang. PPT juga menarik, karena ada orang yang belajar dari pendengaran, ada orang yang belajar dari visual, jadi kita bisa persiapkan dengan sungguh-sungguh. Aku lanjut dulu ya. Teman-teman, gimana kalau yang diskusi kelompoknya? Jujur aja teman-teman, di tengah banyaknya webinar sekarang, saya justru menemukan diskusi kelompok, itu 3-4 orang, itu menyegarkan. Di saat semuanya bikin webinar, masalahnya nggak semua bikin diskusi kelompok. Dan diskusi kelompok seperti itu mungkin sangat menjadi oase di tengah banyaknya, memang online, tapi itu jauh lebih regeneratif, lebih memulihkan. Nah, jelas berdoa, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tentukan tanggal dan waktu, kalian bisa bagi, karena waktu kalian fleksibel gitu ya, kalau kalian mungkin ada 6 orang yang kalian follow up 3 hari ini, 3 hari ini, kalian maksudnya kalian bisa lebih fleksibel karena online seperti ini. Persiapkan diri, pastikan kamu tahu bahannya tuh seperti apa, atau materinya tuh seperti apa. Ujung dari materi ini apa? Kamu ingin peserta ngerti apa sih dari pertemuan ini? Kamu tahu pertanyaannya tujuannya apa? Kamu tahu pertanyaan ini perlu dijawab semua orang kah? Cukup 1 orang, 2 orang jawab, berarti sudah mewakili. Yang mana yang waktunya satu-satu sharing? Kamu harus kuasai, kamu harus tahu apakah perlu ada persiapan Hamin sebelumnya, ice breaking buat mereka, atau follow up setelahnya. Intinya, kamu punya bayangan setiap diskusi kelompok, kamu mau ngapain? Dan sebenarnya ini sama aja kan waktu PIPA, waktu KTB kita juga begitu. Tapi kali ini mungkin harus lebih intensional, seperti apa diskusinya akan berjalan. Dalam waktu yang teman-teman tentukan. Misalnya, udah capek, 45 menit harus sudah selesai. Gimana? Saya tahu jelas bagiannya. Dan dari situ pimpin dengan tenang. Silakan ajak mereka nyalain video dan mic, karena kan cuma kelompok kecil gitu, lebih bisa gitu ya. Atur kecepatan diskusi, jangan terlalu lambat sampai orang jadi males nunggu, jangan terlalu cepat juga sampai orang nggak mikir, cuma asal jawab-jawab doang. Kita mau mendengarkan mereka, bukan hanya untuk menjawab atau merespon. Teman-teman, please siapkan pertanyaan. Kalau kalian PKK yang mungkin bingung, aduh bang, aku nggak siap nih kalau ngegalinya tuh gimana, kalau abang mungkin bisa tanya ini, tektoknya cepet, aku tuh bukan orang yang tektoknya cepet. Kalau kamu tahu tektok kamu nggak cepet, siapin list pertanyaannya. Jadi kalau kamu nggak bisa spontan, ya siapin kayak gitu. Dan nggak harus di hari itu semua ditanyain. Tapi kamu tahu, oh aku bisa nanya tentang ini nih hari ini sama dia. Aku bisa nanya ini nih hari ini sama dia. Kayak gitu. Dan terus doakan. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Bagian yang terakhir. Kelompoknya, oke. Bahannya kayak gimana, Bang? Nah, bahannya, teman-teman, saya sangat mendorong kalian bisa banget buat bahan sendiri. Hah? Serius, Bang? Jujur, banyak yang nanya sama aku. Bang, ada MHB PDF nggak? Bang, ada pipa PDF nggak? Jujur, saya nggak punya, karena itu dijual. Jadi kan nggak etis lah. Kalau saya dijual, buku cetaknya, saya punya PDF-nya. Saya nggak punya. PDF, buku MHB mungkin juga udah ada dipublish di Google Book. Tapi intinya begini, melayani secara digital, itu tuh bukan tertulis, dipindahin jadi PDF, dibaca bareng-bareng, dibahas satu-satu. Bukan cuma sekedar yang tertulis di PDF-in, Bukan itu. Kenapa? Karena kalian tahu belajar secara online itu nggak sama dengan belajar waktu ketemu tatap muka di online. Nggak bisa sama waktunya.
nggak bisa sama tenaganya, kalian harus otak-atik gimana cara TikToknya, nggak bisa nungguin satu lama, gimana caranya raise attention di tengah online begini. Jadi nggak hanya sekedar ngubah begitu, karena itu saya sangat mendukung kalian bisa pikirkan bahan diskusi kalian. Pasti ini lebih lengkap di PDF-nya, jangan bertele-tele, tepat sasaran, ramah istilah. Dan secara khusus kami sudah bahas 2 pertemuan tentang hal ini di PMKJ. Silakan nanti cari rekamannya, nanti akan diupload, udah diupload, silakan nanti teman-teman pelajarin di penginjilan Injil bagi generasi baru, 1 GB, 1 GB itu singkatannya. Kami mendorong teman-teman memilih perikop narasi. Kenapa? Itu lebih gampang buat maba masuk ke perikopnya. Karena cerita itu lebih gampang engagingnya. Penggambaran lebih praktis aplikasinya, nyata. Dan Yesus juga digambarkan nyata. Dibandingkan mungkin surat-surat pasal perjanjian baru yang sifatnya penjelasan. Apakah nggak boleh pakai surat? Boleh banget, teman-teman. Ya, itu kan tergantung pergumulan. Tapi jujur, saya secara pribadi rekomendasikan coba lihat dulu narasi-narasi Injil, karena itu mungkin bisa menghasilkan diskusi yang lebih asik atau lebih menarik. Karena kamu membahas sebuah cerita, sama seperti kamu ngomongin Avengers, atau kamu ngomongin Harry Potter, atau kamu ngomongin Lord of the Rings, atau kamu ngomongin drama Korea, kamu ngomongin sebuah cerita dan orang bisa masuk tenggang rasanya ini kayak gimana ya, apa yang bisa kita pelajari dan sebagainya. Jadi silakan diskusikan nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Aku nggak bahas ini lama karena ini semua sudah dibahas di 1 GB, penginjilan Injil bagi generasi baru. Intinya dalam setiap perikop kami propose pola sederhana, cari 4. Siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus lakukan, apa yang menjadi respon kita. Di dalam narasi Injil, cari 4 elemen tersebut. Dari 4 elemen tersebut, kalian tinggal tambahin pendahuluan dan penutup. Jadi kalau di total, dalam diskusi, itu hanya ada 6 poin. Pendahuluan, siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, siapa diri kita, apa yang menjadi respon kita, kemudian penutup. Itu sederhana. Kalian setiap minggu bisa bikin bahan sendiri. Saat teduh kalian gali, kalian bikinin PowerPoint-nya, kalian bikinin pertanyaannya, kalimatnya jangan langsung sama gitu. Siapa Yesus yang kamu temui, apa yang Yesus berikan, kamu bisa ubah-ubah redaksinya, kamu bisa sesuaikan, ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya ngomong, ada yang bentuknya cerita, ada yang bentuknya sharing di grup chat, tapi kamu punya idenya, memimpin di grup chat atau di grup online seperti ini. Dan itu hanya 6. 6 ini menurutku udah sangat sederhana. Kamu bisa lakukan itu dalam waktu 45 menit sampai 1 jam. Kayak gitu. Ini semua. Saya nggak tahu di grup kayaknya udah dipublish semua ya. Rekam PMKJ, silahkan cari 2 topik judul itu, regenerasi online, Injil bagi generasi baru, part 1, part 2. bit.ly tumbuh 30 menit, itu contoh kerangka diskusi kelompok. Bang Alex bikin itu hanya Word, tapi pendahuluan, nyanyi apa, lihat video apa, pertanyaan, ayat sekian, ayatnya cuma 2-3 ayat, kemudian apa respon dari ayat ini, penutup, apa. Aku ajak teman-teman coba lihat, dan kalian bisa nangkep kerangka diskusinya, dan kalian bisa ubah itu ke PowerPoint, kalian bisa pakai itu jadi kalian bisa buat gitu ya, PPT bersama, PPT IPA. Saya sangat mendorong teman-teman juga pakai PPT. Ya pakai PPT aja lah, itu paling gampang. Kalau pakai Word doang di foto, dikirim gitu, menurutku juga capek juga kan. Pakai PowerPoint, itu akan sangat menolong. Dan semua PDF hari ini, PPT ini, itu di bit.ly/pmkjpmp. Oke, teman-teman. Bulan depan, doakan, kami coba publish bahan-bahan yang kami pikir bisa teman-teman pakai di kelompok kecil, di kelompok ATB. Teman-teman bisa mix itu dengan persekutuan jemaat. Jadi minggu pertama mau belajar saat teduh, tapi mungkin pendahuluannya Tuhan bener nggak sih bisa ngomong di PJ-nya bahas itu, di diskusi kelompoknya bahas seperti itu. Mungkin. Ini doakan kami, bulan depan kita bisa ketemu lagi di hari Kamis.
Teman-teman juga bisa nanya, coba rapat dulu, baca dulu, rapat dulu. Tapi kami rindu gitu ya, sepenanggungan sama teman-teman. Kita coba pikirin bahan-bahan apa. Kalian bisa buat sendiri, kami akan juga coba buat, silakan bisa pakai, silakan bisa kembangkan. Tapi intinya kita mau berelasi, kita mau memberitakan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Karena itu, sebagai yang terakhir, dan sebelum kita tutup dalam doa, aku mau ajak teman-teman boleh, teman-teman dari hari ini, overview sederhana dari beberapa topik ini, aku boleh minta teman-teman tulis satu kalimat, apa yang sudah semakin jelas, atau semakin clear buat teman-teman, dan satu kalimat, apa yang masih blurry, masih buram, masih, aduh, ya bang, aku udah jelas ini, tapi bagian ini, aku masih terus mesti aku omongin, masih harus meraba-raba. Aku boleh minta kesediaan teman-teman, satu kalimat yang sudah lebih jelas menurut teman-teman apa, dari hari ini, dan apa yang masih buram. Itu bisa jadi doa kami, bisa jadi masukan buat ke depan, kita bisa diskusi seperti apa. Oke? Aku boleh minta kesediaan teman-teman 2 menit ini, tuliskan di grup chat, habis itu kita akan tutup dalam doa. Dan aku sangat ingin rindu mendoakan teman-teman. Oke, jadi boleh tulis 2 kalimat itu dan jangan live. Aku ingin banget doakan teman-teman. Oke, 2 menit ya. Aku persilahkan. Apa yang sudah semakin clear dari hari ini, apa yang masih buram, yang masih harus teman-teman pikirkan ke depannya. Oke, silakan ya teman-teman. Oke, aku tunggu 1 menit lagi. Aku mungkin nggak bacakan ya, karena ini kan perenungan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh menuliskan. Aku tunggu ya, sebelum nanti aku izin mau mendoakan teman-teman. Silakan ya, apa yang jelas dan apa yang masih blur. Oke, terima kasih teman-teman yang sedang menuliskan, boleh tetap ya, ini kan di-record, jadi log chatnya kesimpan, itu yang mungkin akan terus kami doakan. Teman-teman, sangat mengajak
teman-teman terus bertanya. Mungkin aku nggak bisa tanyain satu-satu gitu ya, atau pengurus PMKJ juga nggak sanggup nanyain selalu gitu setiap hari kayak gitu. Tapi feel free buat kontak kami, kakak-kakak, bahkan teman-teman pengurus PMKJ. Kalau mungkin teman-teman nggak kenal, silakan kontak pengurus PMKJ. Nanti kita bisa diskusi bareng, bisa sharing bareng, dan sangat menantikan teman-teman kita bulan-bulan ke depan. Itu krusial banget gitu ya. Planning teman-teman seperti apa, bangun gerakan teman-teman seperti apa. Tapi this is our moment. Inilah waktu kita. Kita ini angkatan COVID. Dan mereka itu maba COVID. Dan untuk waktu seperti inilah engkau dan saya jadi pengurus. Untuk masalah seperti ini, go online seperti ini, saya dan teman-teman jadi pengurus panitia penyambutan mahasiswa baru, bidang acara, bidang doa. Untuk waktu seperti ini, engkau dan saya memikirkan semua hal yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Tapi dari sini, Tuhan boleh berkarya dengan luar biasa. Aku izin doakan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang tahu betapa pengen banget Tuhan bisa ketemu, bisa kuatkan, bisa menolong, menghibur teman-teman yang ada di sini. Aku nggak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, ketakutan, kebingungan, atau mungkin kondisi yang sampai sekarang bikin mereka lumpuh. Tuhan, tapi aku bersyukur kalau Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang sanggup memimpin adik-adikku, rekan-rekanku. Ketika mungkin mereka harus menguatkan teman-teman pengurus yang lain. Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan kuasa, kebangunan. Itu mereka boleh melayani dan menggerakkan teman-teman mereka. Melayani adik-adik mereka, Tuhan. Tuhan hamba berdoa. Ke depan masih banyak yang mungkin harus mereka pikirkan. Keputusan yang harus mereka perjuangkan. Hal-hal baru yang harus mereka pikirkan. Kami bersyukur Tuhan yang sama, yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Adalah Tuhan yang memimpin kami. Semua yang kami pikirkan, semua yang kami bahas hari ini Tuhan, itu bukan karena kesanggupan kami, tapi karena cinta Tuhan buat mahasiswa. Kami boleh pikirkan langkah demi langkah. Karena itu Tuhan, ketika kami stuck, kami terbatas secara pemikiran, arahkan hati kami kepada kasih-Mu yang tidak berakhir. Buat manusia, buat mahasiswa baru. Dan itulah satu-satunya pengharapan kami. Boleh maju, langkah demi langkah, melayani yang Tuhan kasihi, melayani yang Tuhan cintai. Terima kasih Tuhan, berkati pertemuan kami, berkati perjuangan kami Tuhan, baik di PMK kami masing-masing maupun kami di PMKJ. Berikan terus kami pertumbuhan iman dan kasih kepada Tuhan, dan kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Bang Rey untuk pemaparan dan sharingnya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kepada Bang Ruben, dipersilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi terharu ya. Ya teman-teman, hari ini kita boleh mengucapkan terima kasih kepada setiap pelayan. Tadi ada Bang Rey yang sudah menyampaikan pemaparan. Juga ada Doroti dari PFTUI yang melayani sebagai MC, terus juga ada Daniel dari PFTI juga yang melayani sebagai singer, lalu ada aku sebagai asyar dan juga pewarta. Terima kasih teman-teman sudah melayani. Ya teman-teman, mengingatkan lagi bahwa di dalam bulan Agustus
kita akan mengadakan sebuah konferensi, yaitu konferensi pengutusan mahasiswa. Biasanya event ini diadakan secara dalam bentuk retret begitu, tapi karena PSBB kita mengadakan secara online. Acara ini akan diikuti oleh setiap teman-teman yang mau lulus ya, yang pra-alumni, yang angkatan akhir, ataupun alumni-alumni baru 1-2 tahun. Nah, syaratnya mengikuti PMK dan juga kelompok kecil. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang memenuhi kriteria tersebut, atau teman-teman punya senior yang memenuhi kriteria tersebut, silakan diajak untuk sama-sama diperlengkapi, diutus untuk memasuki dunia alumni. Temanya Hai Duta Kerajaan Allah, beritakanlah kerajaannya. Nanti pembicaranya ada banyak, akan membahas banyak hal terkait bagaimana sebagai murid Kristus di tengah dunia ini. Nanti juga ada kapita selekta terkait bidang pekerjaan ataupun ilmu masing-masing gitu. Nah, kontribusinya 20.000, nomor rekeningnya tertera, dan kalau mendaftar bisa menghubungi teman-teman pengurus PMKJ ataupun ke staf, ataupun langsung ke kontak personnya ya, ada Randi dengan nomor yang sudah tertera. Sekali lagi KPM 20-23 Agustus. Mengingatkan juga teman-teman, minggu depan kita akan memulai perjalanan yang baru di dalam PMKJ. Kita akan melanjutkan persekutuan kita dengan mempelajari kitab yang baru. Kisah Para Rasul sudah selesai. Kita akan mempelajari kitab Yeremia. Jadi harap teman-teman juga bisa sama-sama join, kita sama-sama belajar dari Nabi Yeremia. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruben. Ya teman-teman, Allah telah memilih kita untuk menjadi alatnya, menyatakan kerajaan Allah dari generasi ke generasi. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mari memberikan yang terbaik di dalam menjalankan peran kita, terkhusus di dalam masa-masa persiapan penerimaan mahasiswa baru ini. What is on your heart? Show me what to do. Kiranya ini menjadi doa kita di dalam mencari kehendak Allah, dalam pergumulan pelayanan bagi generasi kita. Meminta singer untuk memimpin kita menyanyikan lagu ini kembali. I want to serve the purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I am alive. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. I want to see the kingdom of God in my generation. I want to see the kingdom of God while I am alive. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will,
and I will follow you. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini aku mempersilakan teman-teman untuk menaikkan syukur secara pribadi atas apapun yang teman-teman syukuri hari ini, terkhusus melalui persekutuan hari ini. Mari menaikkan syukur dalam doa pribadi. Mari juga bersama-sama menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, menyerahkan diri atas apapun yang akan kita kerjakan bersama-sama ke depannya. Mari menyatakan komitmen dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa pribadi. Ya Tuhan, ini kami dengan segenap doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke depannya untuk mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepada kami dengan memberikan yang terbaik kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk konsultasi penerimaan mahasiswa baru hari ini, atas diskusi, atas pemaparan dan sharing, dan bernyanyi, juga berdoa ya Tuhan kepadamu. Kami bersyukur untuk sinyal, untuk kuota, untuk baterai yang tersedia hari ini. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk melangkah ke depannya Tuhan dan memandang kepadamu saja. Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Kami mau menutup persekutuan kami hari ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami bila di dalam ibadah dan hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan ya Tuhan. Kami sungguh minta ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan diri kami Tuhan. Amin. Kembalikan kepada pengurus. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semangat, selamat mempersiapkan kejangkauan mahasiswa baru. Tuhan memberkati. Boleh kontak abang kakaknya ya, mungkin slide-nya bang. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa kontak teman-teman pengurus PMKJ atau abang kakak staff. Semangat semua, selamat mempersiapkan menjangkau mahasiswa baru tahun ini.
Sama-sama semua, semangat, semangat. Tuhan berkati. Halo Nova, kau masih di tempat? Kayaknya ditinggalin nih. Oke, boleh stop recording dulu. Siapa yang recording? Selamat Hari Sahabat Dunia.